Selanjutnya poin D yaitu perjanjian Hudaybiyah. Di mana perjanjian Hudaybiyah ini diawali dengan karena Nabi Muhammad itu kan hijrah ke Madinah gitu kan. Jadi Nabi Muhammad udah 6 tahun meninggalkan kota Mekah, dan akhirnya para pengikutnya itu ingin melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah. Nah, akhirnya pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad itu mengajak para sahabatnya untuk menunaikan ibadah haji. Sebenarnya pada tahun itu juga sudah ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji seperti yang termaktub di dalam surat Al-Imran ayat 97. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Muhammad itu pergi ke kota Mekah gitu kan dengan 1000 pasukan umat Islam. Nah, itu pada bulan Zulqaidah, di mana bulan Zulqaidah ini di dalam Islam itu bulan yang dilarang peperangan gitu kan. Nah, akhirnya pas mau menuju Mekah, akhirnya mereka dihadang sama kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengirim atau mengutus gitu kan Utsman bin Affan untuk menyampaikan tujuan mereka ke kota Mekah itu ya buat apa gitu. Terus akhirnya pada saat yang sama terdengar rumor atau isu kalau Utsman bin Affan itu dibunuh oleh kafir Quraisy. Jadi hati umat Islam gitu kan, hati Nabi Muhammad itu kayak merasa panas gitu kan mendengar rumor tersebut. Akhirnya mereka melakukan baiat al-ridwan atau perjanjian di bawah pohon atau perjanjian setia dari kaum muslimin ke Nabi Muhammad dan untuk membalas rumor Utsman tersebut gitu. Dan mereka itu bertekad untuk kemajuan umat Islam. Nah, setelah itu kafir Quraisy itu merasa khawatir, merasa takut atas tekadnya umat Islam tersebut. Akhirnya mereka mengirim tiga utusan dari kafir Quraisy, yaitu Sohail, Mikroz, sama Hawatib untuk menyusun naskah perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulis dalam naskah tersebut. Nah, itulah yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini ada beberapa yang kayak ditolak oleh kafir Quraisy, seperti nggak boleh mencantumkan Bismillah, terus nggak boleh mencantumkan kalau Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini ada 4 poin. Yang pertama itu dia antara kedua belah pihak itu sepakat untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian yang kedua itu setiap orang diberikan kebebasan untuk bergabung atau mengadakan perjanjian bersama Nabi Muhammad atau bersama kafir Quraisy. Yang ketiga itu ini agak jomplang ya. Jadi kalau misalnya dari kafir Quraisy ingin bergabung kepada Nabi Muhammad tapi tanpa persetujuan walinya, itu maka akan ditarik kembali. Tapi kalau misalnya dari Nabi Muhammad ingin bergabung kepada kepada kafir Quraisy tanpa persetujuan walinya, dia tidak bisa ditarik kembali atau tidak bisa dikembalikan gitu. Dan yang keempat ini, kalau misalnya tahun ini Nabi Muhammad itu disuruh pulang lagi ke kota Madinah, tapi untuk tahun selanjutnya Nabi Muhammad boleh gitu kan melaksanakan ibadah haji, tapi dengan syarat cuma 3 hari di kota Mekahnya, terus nggak boleh bawa alat peperangan. Nah, sebenarnya ini kan agak sedikit merugikan umat Islam, tapi juga memberikan peluang terhadap umat Islam dari perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, apa itu peluangnya? Yaitu 2 peluang: legitimasi pemerintahan Islam, dan yang kedua itu fokus penyebaran agama Islam. Legitimasi pemerintahan Islam ini apa sih? Ya, dari perjanjian Hudaybiyah itu secara nggak langsung ya kafir Quraisy itu mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad, mengakui bahwa kota Makkah itu di bawah pemerintahan atau di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua itu fokus penyebaran Islam, di mana di perjanjian Hudaybiyah yang pertama itu ada gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi umat Islam itu kayak bebas itu untuk menyebarkan agama Islam tanpa adanya serangan dari kafir Quraisy. Nah, ya pada 8 Hijriah atau 6 Hijriah itu Nabi Muhammad itu mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan. Ada 7 kerajaan. Nah, di antaranya ada Heraklius, Kisra, terus Muqawqis, terus Haris al-Ghassani, dan yang lain-lain. Nah, kerajaan itu ada yang menerima dan ada yang juga menolak mentah utusan Nabi Muhammad gitu. Salah satunya itu Haris al-Ghassani itu menolak mentah utusan Nabi Muhammad sampai dibunuh utusan Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Harithah. Akhirnya Zaid ini diganti oleh Khalid bin Walid. Nah, selanjutnya poin yang E yaitu penaklukan kota Mekah atau bisa kita katakan sebagai Fathul Mekah. Nah, di mana perjanjian Hudaybiyah ini sudah berlangsung selama 2 tahun gitu kan. Terus akhirnya
suku Bani Kabar itu suku Bani Bakar itu bersekutu dengan kafir Quraisy dan mereka membantai, terus akhirnya menyerang Bani Khuza'ah yang ada di Madinah. Ini jelas-jelas sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah gitu. Akhirnya Rasulullah itu tahu peristiwa tersebut gitu kan. Peristiwa tersebut akhirnya Nabi Muhammad itu mengusulkan dan memberi tindakan gitu kan kepada kafir Quraisy. Nah, usulan tersebut ada 3. Yang pertama itu kalau misalnya kafir Quraisy itu harus mengganti rugi korban Bani Khuza'ah. Terus yang kedua itu kafir Quraisy itu harus memberhentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Terus yang ketiga itu membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya kafir Quraisy itu memilih poin yang ketiga. Karena kafir Quraisy memilih poin yang ketiga itu membatalkan perjanjian Hudaybiyah, akhirnya Nabi Muhammad itu mempersiapkan pasukan yang begitu banyak gitu kan, sepanjang dalam sejarah Islam, yaitu 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah. Nah, pada awalnya itu Nabi Muhammad kayak merahasiakan hal tersebut, tapi tiba-tiba akhirnya kesebar dari berita tersebut sampai ke kota Mekah. Ini pasti ada orang dalam gitu kan yang menyebarkannya. Ya ternyata benar gitu kan, ada Hatib yang menuliskan surat ke budak untuk menyampaikan kepada keluarganya yang ada di kota Mekah. Jadi Hatib itu menuliskan seperti ini, bahwa Nabi Muhammad itu lagi mempersiapkan 10.000 pasukan untuk menyerang kota Mekah. Nah, Hatib ini gak mau kalau kota Mekah itu hancur di tangan umatnya sendiri. Nah, karena perbuatan tersebut akhirnya Nabi Muhammad itu tahu kalau Hatib itu melakukan hal tersebut, dan Masya Allahnya Nabi Muhammad itu ia memaafkan Hatib. Akhirnya setelah itu sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan untuk menyerang kota Mekah, tapi untuk menakut-nakuti kafir Quraisy saja, karena untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu sudah berkembang begitu banyak gitu. Pada akhirnya Nabi Muhammad itu berangkat ke kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Nah, sebelum masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad itu berkemah gitu kan di sana, dan beliau itu menyusun strategi di mana nanti umat Islam itu dibagi menjadi ke dalam 4 kelompok dan ditempatkan di masing-masing sesuai dengan arah mata angin gitu, seperti ada yang di barat, timur, selatan, dan utara gitu. Nah, keesokan harinya mereka menempati sesuai dengan apa yang telah disusun Nabi Muhammad gitu kan dalam strateginya. Terus akhirnya kota Makkah itu dikepung sama umat Islam. Terus akhirnya Nabi Muhammad itu langsung turun turun menuju Ka'bah. Nah, di situ akhirnya Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dan menguasainya tepat pada tanggal 1 Januari 630 Masehi. Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW secara damai. Nah, tadi akhirnya menuju ke Ka'bah. Setelah menuju ke Ka'bah, akhirnya Nabi Muhammad itu tawaf. Setelah tawaf, akhirnya Nabi Muhammad itu menghancurkan berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 360 berhala. Nah, setelah itu akhirnya Nabi Muhammad itu menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Nah, setelah itu akhirnya umat Islam itu sholat berjamaah, dan akhirnya inilah nampak kemenangan Islam gitu. Dan pada akhirnya berbondong-bondong orang yang kafir Quraisy itu memeluk Islam, dan banyak juga gitu kan para tokoh kafir Quraisy itu memeluk Islam. Di antaranya itu Abu Sufyan, kemudian Hindun, kemudian Ummu Hani, dan yang lain-lain. Nah, akhirnya Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah selama 15 hari untuk mengajarkan bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Yang F yaitu Haji Wada, di mana Haji Wada ini bertepatan pada tanggal 25 Zulqa'dah atau 23 Februari 632 Masehi. Nabi Muhammad itu meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah gitu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu berangkat dengan 1.000 orang umat Islam gitu. Nah, menuju ke kota Mina. Terus akhirnya pas subuhnya itu pergi ke Gunung Arafah. Nah, akhirnya beliau berhenti di Namira gitu kan untuk berkemah. Dan akhirnya pas udah matahari tergelincir besoknya, Nabi Muhammad itu pergi ke wadi. Nah, di wadi inilah Nabi Muhammad itu menyampaikan khutbah. Khutbahnya ini cukup panjang gitu kan, dan ini khutbah yang paling bersejarah gitu di dalam Islam. Nah, di akhir khutbahnya itu Nabi Muhammad itu bertanya kan kepada umat Islam gitu, apakah aku sudah menyampaikan amanah dari Allah dan menunaikan tanggung jawabku kepada kalian semua? Terus akhirnya jamaah Islam itu menjawab, ya memang demikian, adanya begitu gitu. Terus akhirnya Nabi Muhammad itu
menghadap ke langit dan seraya berkata, ya Allah engkaulah saksiku gitu. Terus akhirnya abis asar itu Nabi Muhammad itu pergi lagi ke Mina gitu. Dan di kota Mina ini Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu, di mana wahyu itu ada di surat Al-Maidah ayat 3, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ayat tersebut tuh kayak semacam udah disempurnakan gitu kan agama kamu gitu. Ya seperti itu. Terus akhirnya ayat tersebut itu turunnya ayat tersebut menjadi salah satu kabar gembira bagi umat Islam, tapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu merasa sedih dan tahu kalau misalnya Nabi Muhammad itu udah selesai tugasnya, maka waktu wafatnya itu akan semakin dekat. Dan benar gitu kan, setelah melaksanakan ibadah haji wada selama 2 bulan gitu kan, itu Nabi Muhammad itu jatuh sakit dan demam, tapi beliau walaupun merasa lelah gitu, Nabi Muhammad tetap memimpin sholat berjamaah. Hanya 3 hari menjelang wafatnya gitu kan, Nabi Muhammad itu sudah tidak kuat lagi untuk memimpin sholat jamaah. Akhirnya Nabi Muhammad itu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya sebagai imam gitu. Nah terus akhirnya semakin hari semakin menurun kondisinya. Hanya pada 12 Rabiul Awal atau 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, itulah kenapa dinamakan Haji Wada atau Hajjatul Wada. Karena Haji Wada adalah wada sendiri artinya itu adalah perpisahan, di mana haji perpisahan yaitu haji yang pertama dan terakhir dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau kurang jelasnya dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.